Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Selamat pagi dan selamat pagi ya. Kita hari ini akan membuat sebuah skenario ya, skenario procure to pay menggunakan Odoo, di mana kita mempunyai perusahaan yang namanya itu PT Jura Tempes. Kita langsung bikin aja database-nya. Kita mungkin masukin database name-nya pakai nama aku dulu. Oke, database-nya kita udah jadi ya. Langsung aja kita masuk ke database-nya dan kita langsung membuat skenario yang sudah ditentukan. Ya, oke. Kita udah masuk. Di sini kita skenario-nya adalah PT Jura Tempes. Maka kita bikin dulu profile company-nya. Nah, udah itu kita skenario 1. Oke, berarti kita tambah usernya. Berarti kita akan melakukan sebuah skema purchasing ya. Kita install dulu purchase-nya. Nah, teman-teman, dari produk ini kita dapat soalnya katanya masing-masing produk diduplikat dengan produk asli dengan nama barang. Oke, kita punya dua produk yang dibutuhkan yaitu acoustic block screen sama office chair ya. Jadi ini block screen-nya kita duplicate. Dan terus dikasih nama aku. Ya, nama aku inisialnya MRM. Dikasih spasi juga ternyata. Kasih spasi dan sales price-nya. Kalau kita lihat di sini sales price-nya itu 1 juta ya di soal selanjutnya gitu, di scanner selanjutnya. Nanti scanner selanjutnya aku kasih di video selanjutnya ya. Jadi unit price-nya ini 1 juta. Itu dengan cost-nya ini, cost itu berarti kan kita dapat dari vendornya itu sama 1 juta juga ya. Nah, nggak tahu ini mengambil keuntungannya dari mana. Cuman memang namanya mungkin ada akad tersendiri ya antara perusahaan si Jura Tempes ini dengan vendornya itu sendiri. Mungkin kayak gitu ya, ataupun dengan perusahaan yang salesnya gitu. Nah, dikasih keuntungan dari sana mungkin ya. Dan juga kita kasih di purchase-nya ini, vendornya itu adalah Azure Interior. Dia kasih harga 1 juta juga. Gitu. Oke, delivery-nya tiap ini 1. Karena nggak ada keterangan juga. Jadi kita langsung aja ini di save. Gitu. Oke. This is an acoustic block screen. Then kita langsung masuk ke furnitur selanjutnya yaitu office chair. Dimana office chair ini adalah kursi ya. Kita duplicate juga sesuai dengan ketentuan soalnya, yaitu kita kasih nama saya Muhammad Rifki Maulid, jadi inisialnya MRM, spasi dan share. Can be sold, can be purchased ya, karena kita ngambil dari vendor berarti can be purchased, karena kita mau jual berarti can be sold juga. Terus juga sales price-nya itu berapa ini, 500.000 ya, kita jual 500.000. Dan juga ternyata ini memakan biaya juga sebesar 1 juta ya. Ini di luar ini ya, di luar memakan biayanya 500.000 juga. Mungkin ini di luar dengan biaya transportasi dan dan seterusnya, dan kawan-kawan ini anggaplah 500.000 juga. Company-nya PT kita, bukan PT kita maksudnya PT Jura Tempes ya, dimana ini purchase-nya ini dari PT Azure ya, dari Azure Interior dengan harga 500.000 juga gitu. Oke, tax-nya nggak ada, kita save. Oke, ini udah tepat ya, udah semua. Kita make sure ini semuanya bisa. Udah. Selanjutnya kita langsung masuk ke prosedur purchase-nya.
kita bikin quotation untuk prosesnya itu sendiri. Kita mau order ke PT Azure-nya itu, ke Azure Interior. Nah, kita bikin vendornya siapa, Azure. Tanggalnya berapa? Tanggal, kalau di sini di soalnya itu tanggal 3 Mei ya deadline-nya itu. Ya. Dan mungkin karena kita komunikasinya kemarinnya gitu ya, karena kita komunikasi kemarinnya berarti tanggal 2 gitu ya. Tanggal 2 kita komunikasinya. Terus produk yang kita pakai apa? Produk yang kita pakai itu adalah yang pertama by block screen dan juga office chair ya. Kita butuh berapa? Dua-duanya kita butuh 10. Oke. Setelah itu taxnya nggak ada ya, nggak ada pajak untuk pemesanan ini. Dan juga ini udah benar semuanya make sure total 15 juta. Berarti kita pilih nih, kita mau lewat pos atau lewat email, karena kita butuhnya segera mungkin lewat pos. Nah, terus katanya kita harus menggunakan diketahui oleh manajer purchasing-nya. Kita berarti tambahin disregard purchasing manager gitu ya. Purchasing manager PT apa? PT Jura Tempest gitu. Ininya udah, ini insya Allah udah pasti benar ya RFP-nya. Jadi kita nggak perlu cek lagi karena udah otomatis. Oke, kita send, kita kirim ke Azure Interior. And then setelah itu kita cek, misalnya kita dapat email lagi dari Azure Interior-nya, oh, kamu order segini ya gitu. Kita cek udah misalnya iya gitu, si emailnya itu udah benar, kita asumsikan seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita melakukan order ya. Ordernya ini ya tanggal 2, masih kan kita komunikasinya tanggal 2. Oke. Kita confirm ordernya. Terus kita berarti kan udah ngirim udah konfirmasi, berarti kita kirim purchase ordernya. Kita konfirmasi dulu bahwa kita mau kirim si purchase ordernya gitu ya. Kita butuh barangnya itu ya. Nah, setelah misalnya kita nunggu gitu ya, kita nunggu barangnya udah sampai belum. Nah, berarti kan ini barangnya akan diterima gitu ya. Terus misalnya kita cek gitu, cek dan ternyata jumlahnya udah sesuai, berarti kita receive 10 gitu ya. Apa yang diterima juga 10 gitu. Nah, setelah itu misalnya ini kan tanggal 3 ya, di hari itu ya, itu tanggal 3 ternyata udah diterima 10, dua-duanya udah tepat gitu. Maka selanjutnya setelah kita ngirim PO-nya tadi, setelahnya kita adalah concrete bill-nya gitu ya, untuk menandakan bahwa ini barang udah diterima dan siap kita bayar gitu. Kita cantumkan tanggal pembayarannya, counting date-nya juga kita cantumkan, dan kita konfirmasi. Dan kalau udah dikonfirmasi ya kita langsung bayar deh. Kita bayar menggunakan bank ya. Payment date-nya udah oke semuanya, kita langsung udah deh, nanti ada tulisan paid gitu. Ini tandanya berarti purchase order kita udah sesuai dan juga barang udah ada, dan juga kita udah menunaikan kewajiban kita untuk bayar ke vendornya kayak gitu. Oke, sekian untuk modul hari ini, Doc skenario 1. Sekarang kita akan masuk ke skenario 2. Silahkan di next aja ke next video. Goodbye.